Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyana Safira Kusuma Dewi. Nah, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pertemuan 16, hukum pengangkutan dan pelayaran. Saya Rusyana Safira dan nanti setelah itu teman saya menjelaskan yaitu Hoirunisa. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang pengertian pengangkutan. Apa sih itu pengertian pengangkutan? Pengertian pengangkutan yaitu sebuah kegiatan atau aktivitas tentang pemuatan ke dalam alat pengangkutan, pemindahan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan alat pengangkutan, dan penurunan atau pembongkaran dari alat pengangkutan, baik terhadap orang atau penumpang maupun barang. Oleh karenanya, dalam mendukung kelancaran rangkaian kegiatan dalam pengangkutan sebagai proses inilah yang akan berhubungan dengan ilmu hukum. Sebab proses kegiatan atau aktivitas dalam pengangkutan secara tidak langsung merupakan sistem hukum. Sebab di dalamnya mempunyai unsur-unsur, yaitu terdapat 4 unsur. Yang pertama, adanya subjek atau pelaku. Yang kedua, adanya objek atau benda atau alat. Dan yang ketiga, adanya peristiwa. Dan terakhir, adanya hubungan. Pengertian hukum pengangkutan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang pengangkutan. Aturan hukum tersebut meliputi ketentuan perundang-undangan, perjanjian, atau kebiasaan yang mengatur berbagai proses pengangkutan. Itu antara lain ada angkutan darat, laut, dan udara. Ketika berbicara aturan hukum, di dalamnya pasti terdiri dari asas teori dan praktek. Hukum dalam proses pengangkutan ada azas hukum. Azas hukum adalah objek kajian berupa landasan filosofi atau fundamental yang menjadi dasar ketentuan mengenai pengangkutan, guna menyatakan sebuah kebenaran, keadilan, dan yang dapat diterima oleh semua pihak. Itu biasa disebut rules of law. Selanjutnya ada teori hukum. Teori hukum adalah objek kajian berupa kaidah atau norma yang berlaku yang dirumuskan dalam undang-undang, perjanjian, dan kebiasaan dalam menyatakan bagaimana para pihak itu seharusnya berbuat, yang biasa disebut yaitu normative law. Nah, yang terakhir ada praktek hukum. Praktek hukum adalah objek kajian berupa perbuatan, baik sebagai terapan dari ketentuan undang-undang, perjanjian, maupun kebiasaan. Tentang proses pengangkutan, perbuatan tersebut dapat diketahui melalui serangkaian tindakan nyata melalui instrumen hukum berupa dokumen dalam pengangkutan. Itu bisa disebut juga dengan applied law. Azas hukum pengangkutan masuk dalam 2 sifat. Yang pertama, ada azas hukum yang bersifat publik, karena memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur terdapat manfaat, usaha bersama, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya diri, dan keselamatan penumpang. Nah, yang kedua, itu ada azas hukum bersifat perdata, karena memiliki unsur-unsur konsensus, koordinatif, campuran, dibuktikan dengan dokumen dan non-retensi. Nah, sekian pernyataan dari saya itu tentang hukum pengangkutan. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan itu Hoirunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang hukum pengangkutan laut dan pelayaran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman satu kelompok saya yang bernama Rusyana Safira. Mula-mula saya ingin membahas tentang pengertian pelayaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pelayaran ialah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ada pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 25A,
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya saya ingin membahas tentang asas dan tujuan pelayaran yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, di mana disebutkan bahwa pelayaran diselenggarakan berasaskan atas yang pertama ada asas manfaat, adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua ada asas persaingan sehat, ialah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional. Yang ketiga ada asas adil dan merata tanpa diskriminasi, ialah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang tujuan pelayaran yang diantaranya ada 1. Membina jiwa kebaharian, yang kedua ada menjunjung kedaulatan negara, yang ketiga ada menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, yang keempat ada menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang kelima ada memperkukuh persatuan dan kesatuan keturunan serta tingkat ekonomi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang tujuan pelayaran yang diantaranya ada 1. Membina jiwa kebaharian, yang kedua ada menjunjung kedaulatan negara, yang ketiga ada menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, yang keempat ada menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang kelima ada memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya saya ingin membahas ruang lingkup pelayaran. Yang pertama ada semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia termasuk ruang lingkup pelayaran. Yang kedua ada semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia. Dan yang ketiga, perairan Indonesia yang dimaksud di sini ialah yang pertama ada sungai, ada danau, ada waduk, dan ada kanal. Dan Angkatan Laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung antar wilayah baik nasional maupun internasional, termasuk lintas batas karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya transportasi tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta dari luar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan laut dengan selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu,
dan kapasitas yang mencukupi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.